dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Willy Lestari, dengan NIM 4031. Saya di sini berperan sebagai guru. Perkenalkan, saya Sanes Amalia Rosita, NIM 4016. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, saya Andita Kusumaningsih, NIM 19 10 8 244 049 sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Mediva Alfrida, NIM 4040 sebagai siswa. Baik, kami akan mensimulasikan penerapan model PGBL (Project Based Learning) pada pembelajaran matematika sekolah dasar kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu sebelum memulai pelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Sahnas. Hadir, Bu. Tata. Hadir, Bu. Mairifa. Hadir, Bu. Bagus, hadir semua ya anak-anak. Nah, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Jika siap, katakan siap. Siap. Oke, semangat semuanya ya. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai bangun datar persegi, persegi panjang, belah ketupat, segitiga, dan jajar genjang. Pada tema 4, subtema 1, KD 3.9, dan 4.9. Ibu harap saat pembelajaran materi ini, anak-anak dapat mengetahui keliling bangun datar sehingga mampu membuat produk pada LKPD yang nanti Ibu berikan, serta anak-anak diharapkan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bangun datar tersebut. Nah, adakah yang masih ingat materi kita sebelumnya membahas mengenai apa ya kira-kira? Pengertian bangun datar, Bu. Iya. Jenis-jenis bangun datar. Iya. Jenis-jenis bangun datar. Iya, betul semua jawabannya anak-anak masih ingat. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan bentuk bangun datar. Ada yang bisa menjawab ini bangun datar apa saja ya? Yang satu, bangun datar apa itu? Persegi. Iya. Terus ada? Persegi panjang. Iya, terus ada? Jajar genjang. Nomor 3, jajar genjang, Bu. Ya, hebat. Ternyata masih ingat semua ya terkait jenis bangun datar ini. Nah, ada yang ingat ciri-ciri bangun datar persegi itu apa ya? Saya, Bu. Ya? Semua sisinya sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, lalu keduanya memiliki diagonal yang sama panjang, dan titik perpotongannya membagi 2 diagonal sama panjang, Bu. Betul, jawabannya lengkap sekali. Nah, dari jawaban Tata tadi, adakah perbedaan dengan gambar nomor 5? Coba diamati gambar nomor 5, ya. Ada, Bu. Bangun datar belah ketupat memiliki 2 pasang sudut yang bukan siku-siku, Bu. Ya, bagus jawabannya. Jadi pada bangun datar belah ketupat dan persegi itu berbeda ya anak-anak. Salah satu ciri dari bangun datar persegi itu adalah memiliki 4 sudut siku-siku. Sedangkan pada bangun datar belah ketupat hanya memiliki 2 pasang sudut yang bukan siku. Nah, selanjutnya ada keliling pada bangun datar. Yang pertama ada persegi. Nah, tadi sudah disebut
ciri-ciri persegi. Yang pertama yaitu ada memiliki 4 sisi sama panjang. Selanjutnya ada memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat dan memiliki 4 sumbu simetri putar dan lipat. Nah, untuk rumus keliling persegi itu sendiri gampang anak-anak, yaitu 4 kali S atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi sisinya ada 4 kali S begitu. Lanjut. Yang kedua yaitu ada persegi panjang. Nah, ciri-ciri persegi panjang yang pertama yaitu ada memiliki 4 sisi di mana 2 sisi saling berhadapan sama panjang, memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar, dan memiliki 2 diagonal atau garis melintang yang sama panjang. Nah, untuk rumus keliling persegi panjang itu berbeda anak-anak dengan persegi tadi. Kalau persegi tadi kan 4 kali S ya. Nah, kalau persegi panjang itu kelilingnya panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Atau biasa disingkat 2P atau 2 panjang ditambah 2L atau 2 lebar. Atau bisa menggunakan 2 dikali T ditambah L, begitu. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu ada bangun jajar genjang. Nah, ciri-ciri dari jajar genjang sendiri yang pertama yaitu ada mempunyai 2 pasang sisi berhadapan yang setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Coba diperhatikan, itu sama panjang kan? Nah, yang kedua yaitu ada sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga yaitu ada diagonal-diagonalnya berpotongan, saling membagi 2 sama panjang. Nah, untuk keliling bangun datar jajar genjang juga berbeda anak-anak dengan bangun datar tadi, yaitu kelilingnya 2 kali A ditambah B, begitu. Lanjut. Ya, yang keempat yaitu ada bangun datar segitiga. Ciri-ciri dari bangun datar segitiga yang pertama yaitu 3 buah sisi panjangnya sama besar. Terus yang kedua yaitu ada 3 buah sudut hasil potongan sisi-sisinya. Nah, untuk keliling segitiga itu juga berbeda sama bangun-bangun datar lainnya. Keliling segitiga itu A ditambah B ditambah C. A ditambah B ditambah C. Begitu ya anak-anak. Lanjut. Ya, selanjutnya ada bangun datar belah ketupat. Ciri-ciri dari bangun datar belah ketupat itu, yang pertama ada 4 rusuk yang sama panjang. Yang kedua itu ada mempunyai 2 buah sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut yang berada di hadapannya. Yang ketiga yaitu ada mempunyai 2 diagonal yang tidak sama panjang. Beda. Nah, yang keempat yaitu ada mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Nah, untuk keliling bangun datar belah ketupat yaitu sama seperti dengan persegi tadi ya anak-anak, 4 dikali S atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadinya sisinya juga ada 4 seperti bangun persegi tadi. Iya. Nah, sekarang anak-anak apakah sudah menyiapkan alat dan bahan yang kemarin Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Untuk lembar kerja proyeknya kemarin Ibu sudah menitipkan kepada orang tua masing-masing. Apakah anak-anak sudah mendapatkannya? Sudah, Bu. Sudah. Coba Sahna sebutkan alat dan bahan apa saja yang harus kita gunakan. Ada pulpen, ada pensil, Ya. ada penggaris,
Terus itu ada Hmm. gunting, ada lem, dan juga ada kertas warna, Bu. Iya, bagus. Yang lainnya coba diperlihatkan pada layar masing-masing alat bahan beserta LKPD-nya ya anak-anak. Ini Ini, Bu. Bu. Ini. Iya, bagus. Baik, semuanya sudah menyiapkan ya anak-anak. Nah, sekarang sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan petunjuk pembuatan proyek ini tentang kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini, yaitu membuat tangram 3 bangun datar yang berbeda. Yang pertama, nomor absen kalian masing-masing pada kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan yang sudah tertera pada LKPD tersebut. Lalu, pahami setiap perintah yang terdapat pada lembar kerja proyeknya ya anak-anak. Apakah dapat mengerti? Jika mengerti, katakan saya. Saya. Bagus, sudah mengerti semua. Sekarang dibaca dahulu langkah-langkah proyeknya. Lalu aktivitas proyek yang akan kalian lakukan. Juga pahami setiap perintah pada setiap kerja proyeknya, anak-anak. Baik, Baik, Bu. Bu. Apakah sudah dipahami anak-anak terkait petunjuk penggunaan lembar kerja ini? Apakah ada pertanyaan? Dikumpulkan kapan ya Bu dan di mana? Iya, bagus. Dikumpulkan hari ini ya anak-anak. Nanti kalian bisa foto, kemudian dikirim melalui WhatsApp grup kelas ya. Baik Bu. Baik, Bu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya terkait proyek yang akan kalian kerjakan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Baik, sekarang anak-anak silakan mulai pengerjaannya. Sekali lagi dipahami betul-betul ya perintahnya. Iya, Bu. Baik Bu. Ya. Hati-hati ya anak-anak menggunting kertas warna atau origaminya. Jangan lupa diukur dahulu sesuai LKPD yang sudah dibuat. Menempelkan bangun datarnya diperhatikan ya, agar sesuai dengan bangun datar yang kecil. Sahnas, apakah ada kendala? Tidak ada, Bu. Ya, bagus, tidak ada kendala. Bangun datar yang sudah dibuat boleh dinamai menggunakan pensil terlebih dahulu supaya tidak tertukar dengan bangun datar yang lain atau nomor soal yang lainnya ya anak-anak. Ayo diamati betul-betul loh ukurannya, kalau perlu diteliti kembali ukurannya itu sudah benar atau belum. Panjang lebarnya, alas dan tingginya berapa, jangan sampai salah mengukur ya anak-anakku semua. Mai, ayo hati-hati menggunakan guntingnya loh. Jangan sampai melukai Iya, tangan. Bu. Iya, Iya, Bu. bagus. Yang lainnya juga hati-hati loh menggunakan guntingnya. Tata, ayo ditempelkan yang rapi. Lemnya jangan sampai meluber kemana-mana. Baik Bu. Apakah sudah selesai membuat tangramnya anak-anak? Jika sudah, silakan difoto lalu dikumpul melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Baik, Bu. Sudah, Bu. Di sini yang sudah mengirimkan baru Tata dan Mairifa. Apakah Sahnas belum selesai mengerjakan proyeknya? Bentar, Bu. Lagi proses pengiriman. Baik, Sahnas, Ibu tunggu. Oh iya, ini sudah masuk muncul punyanya Sahnas. Nah, semua sudah mengumpulkan hasil proyeknya. Coba sekarang siapa yang mau presentasikan terlebih dahulu? Katakan saya. Saya Bu. Ya, ayo Tata silakan mempresentasikan hasilnya.
Baik, Bu. Tunggu ya, Bu. Ya, dan apa bentuk tangram yang didapatkan? Yang lainnya jangan lupa disimak ya. Iya. Baik, saya Anggita, absen nomor 2. Izin mempresentasikan terkait keliling dari segitiga dan segi 4 yang telah saya buat. Yang pertama dari segitiga ABC itu hasilnya 29 cm. Yang kedua 29 cm, yang ketiga 20,5 cm, yang keempat 14,6 cm, yang kelima 14,6 cm, yang keenam 17,2 cm, dan yang ketujuh 20,3 cm, Bu. Baik, Tata. Bagaimana Sahnas dan Mairifa? Apakah jawaban kalian sesuai dengan apa yang dikerjakan Tata? Sama, Bu. Sama atau tidak? Sama, Iya, Bu. sama ya. Baik, sudah betul ya jawaban anak-anak semua untuk yang keliling masing-masing bangun datarnya. Silakan dilanjutkan lagi, Tata. Baik, Bu. Nah, yang ini merupakan tangram dari segitiga yang dari sisi A, B-nya 24 cm, BC 17,2 cm, AC 17 cm, sehingga didapatkan keliling segitiga 17 ditambah 17,2 cm ditambah 24 cm sama dengan 58,2 cm. Setelah itu kesimpulannya adalah dari semua bangun datar yang sudah dibuat dari bermacam-macam ukuran dan disatukan, semua bangun datar tersebut bisa membentuk satu segitiga yang besar seperti tangram yang sudah saya buat ini, sehingga hasilnya kelilingnya 58,2 cm. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk Tata semua. Sudah bagus ya Tata presentasinya. Bangun datar yang dibuat juga sudah rapi. Terima kasih ya Tata. Nah, sekarang siapa yang ingin mempresentasikannya lagi? Ayo, katakan saya. Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan Sahnas. Baik, Bu, saya Sahnas, absen 1, akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Bu, tapi untuk yang menghitung tugas keliling masing-masing bangun ruangnya, punya saya jawabannya sama dengan Tata. Apakah harus dibaca ulang, Bu? Dilanjutkan saja Sahnas jika sudah benar. Baik, Bu, saya mendapatkan tangram persegi. Seperti ini bentuknya. Lalu panjang sisi tangram ini 12 cm. Maka kelilingnya adalah 48 cm yang didapatkan dari jumlah dari setiap sisinya, yaitu 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12, hasilnya 48. Jadi kesimpulannya, semua bangun datar yang sudah dibentuk diantaranya ada persegi, segitiga, jajar genjang, dan belah ketupat. Apabila disusun menjadi satu bangun datar yang ukurannya besar, yakni bangun datar persegi seperti yang sudah saya buat kelilingnya menjadi 48 cm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sahnas atas presentasinya. Silahkan beri tepuk tangan untuk Sahnas yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya dengan baik. Apakah pengerjaan Sahnas sudah benar anak-anak dalam menghitung keliling tangramnya? Benar, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah benar ya anak-anak. Nah, yang terakhir, silahkan Mairifa untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, saya Mairifa presentasikan hasil pekerjaan saya. Untuk yang keliling masing-masing bangun ruangnya, jawaban saya juga sama sesuai dengan jawaban Tata.
Jadi langsung saja pada bentuk tangramnya. Di sini saya mendapatkan tangram persegi panjang. Seperti ini bentuknya. Ya, bagus. Nah, dari tangram ini didapatkan panjang sebesar 17 cm dan lebarnya 8,5 cm. Jadi keliling tangram ini 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali 17 tambah 5. 17 tambah 5 itu kan 25,5. Jadi 2 Iya. 5 cm sama dengan 51 cm. Jadi keliling tangram persegi panjang ini 50 cm. Lalu untuk kesimpulannya yang saya dapatkan, jadi semua bangun datar yang sudah dibuat sesuai ukuran yang terdapat pada soal, jika disusun bisa membentuk satu bangun datar persegi panjang yang ukurannya besar, karena merupakan gabungan atau susunan dari bangun datar yang kecil, dan keliling dari tangram persegi panjang yang saya buat adalah 50 cm. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, beri tepuk tangan untuk Mai Rifa yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya dengan baik. Bagaimana bentuk serta hasil perhitungan keliling Tangram punya Mai Rifa? Apakah sudah benar, anak-anak? Sudah benar, Bu. Baik, sudah benar semua ya. Nah, terima kasih anak-anakku semua yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik, rapi, sekaligus pengerjaannya semuanya sudah benar. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, dari bangun segi 4 dan segi 3 yang sudah kalian buat, ada bangun apa saja tadi? Adakah yang masih ingat? Saya, Bu, ada segitiga Ya. dan belah ketupat. Iya. Ada lagi yang lainnya? Ada persegi dan jajar genjang, Bu. Iya, betul. Ada segitiga, belah ketupat, jajar genjang, persegi. Nah, dari bangun datar tersebut, jika kita satukan atau kita susun, bisa menjadi sebuah bangun datar yang ukurannya lebih besar, karena merupakan gabungan dari berbagai bangun datar tadi. Nah, kelilingnya pun berubah tergantung bentuk bangun yang kita susun. Seperti tadi, ada tangram yang berbentuk persegi, ada persegi panjang, ada segitiga. Kelilingnya tadi juga berbeda, kelilingnya tadi juga berbeda, tidak ya. Jadi tangram punya Sahnas, Tata, ataupun Mairifa. Berbeda atau tidak ya? Bu. Ya, berbeda ya jadinya. Tadi punya Tata bentuknya tangram segitiga dengan keliling 58,2 cm. Sedangkan punya Sahnas bentuk tangramnya persegi dengan keliling 48 cm. Lalu punya Merifa bentuk tangramnya berbentuk persegi panjang dengan keliling 51 cm. Nah, dari proyek yang sudah kalian lakukan atau aktivitas yang sudah anak-anak lakukan, apakah ada yang mau bertanya? Katakan saya. Saya, Bu. Silahkan Tata untuk menanyakan. Untuk bentuk tanggramnya itu, apakah hanya bisa membentuk seperti yang sudah kami buat, Bu, atau bisa membentuk bangun datar lainnya? Bisa Tata, jadi bangun datar yang kecil yang terdiri dari 7 bangun datar tadi seperti itu, seperti puzzle, sehingga bisa disusun dan bisa membentuk bermacam-macam bentuk bangun datar yang kita inginkan, seperti jajar genjang, lalu trapesium, dan bentuk yang lainnya. Silahkan setelah nanti pembelajaran hari ini selesai, anak-anak bisa mencobanya di rumah jika ingin mencoba bentuk-bentuk yang lainnya. Ada yang masih ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ibu kirim tugasnya di grup kelas ya anak-anak, untuk batas pengumpulannya yaitu minggu depan.
Nah, lalu mengerjakannya cukup ditulis, kemudian difoto, lalu dikirimkan di nomor WA Ibu. Jangan lupa untuk memberikan identitas berupa nama, lalu nomor absennya ya anak-anak. Apakah dapat mengerti? Jika mengerti, katakan saya. 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 Iya, bagus, sudah mengerti semua. Nah, anak-anak, kita sudah belajar hal baru hari ini. Coba ada yang masih ingat, kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Saya, Bu, sudah membuat jajar ginjang, segitiga, dan persegi, Bu. Iya, bagus. Mungkin lainnya? Saya Bu, tadi Ya. menghitung keliling segitiga dan segi 4 Bu. Iya, bagus. Ada yang ingin berpendapat lainnya? Saya, Bu, Ya, mengetahui Kakak. ciri-ciri bangun datar segitiga dan segi 4, Bu. Iya, bagus, benar. Hari ini kita belajar mengulang dari materi sebelumnya. Mulai dari pengertian, jenis, ciri-ciri, keliling, dan membuat proyek bangun datar. Baiklah anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Senang atau sedih? Senang, Bu. Oh, pada senang. Bu. Alhamdulillah kalau kalian senang. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan, serta jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu Guru berikan, dan jangan lupa batas pekerjaannya. Anak-anak sampai pertemuannya, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Terima kasih, Bu. Selamat. Demikian simulasi penerapan model PJBL dalam pembelajaran matematika pada kelas 4 sekolah dasar. Bila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.